Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa mahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di tanggal 4 Ramadan 1446 Hijriah. Kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua di bulan Ramadan ini, sebelum dan juga setelahnya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Haqqah. Kita akan membahas ayat 25 sampai 29. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Allah berfirman yang artinya, adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, duhai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak bermanfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mulai dari ayat 25 dan 26. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang golongan manusia yang kedua di kehidupan akhirat. Setelah sebelumnya kita membahas golongan pertama. Golongan pertama siapa, Ibu? Ashabul yamin atau ashabul maimanah. Mereka orang-orang yang utiya kitabahu biyamini, mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanannya. Dari sebelah kanannya. Nah, sekarang ini yang kedua. Golongan manusia yang kedua di akhirat adalah ashabus shimal, atau disebut juga ashabul mash'amah, yakni mereka yang menerima catatan amalnya dari sebelah kiri dan dengan tangan kiri, atau dari arah belakang dengan tangan kiri.
disebutkan di dalam beberapa ayat yang lain. Di surat Al-Waqi'ah ayat 9 Allah berfirman, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Ashabul masy'amah. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Di surat Al-Balad ayat 19 juga disebutkan tentang ashabul masy'amah ini. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Nah, golongan kiri inilah yang di akhirat nanti utiya kitabahu bishimali. Diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya. Atau di surat Al-Insyiqaq ayat ke-10, mereka mendapatkan kitab catatan amalnya itu dari belakang punggungnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Mereka mendapatkan catatan amalnya itu dari arah belakang, yakni dari arah punggungnya, dengan tangan kiri. Jadi tangan kiri yang terpelintir. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran kedua, pada kalimat fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Ini ungkapan penyesalan orang-orang kafir yang begitu mendalam. Rasa takut mereka yang begitu besar saat menerima catatan amalnya dari sebelah kiri dengan tangan kiri. Apa ungkapan penyesalan itu? Ya laitani lam uta kitabiyah. Duhai alangkah baiknya sekiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Itu menyesal. Artinya sudah meninggal usah dapat begitu. Kenapa ketika dapat dari sebelah kiri dengan tangan kiri atau dari arah belakang dengan tangan kiri, itu ternyata mengecewakan. Begitu ya, mengecewakan. Maka mereka menyesal. Duhai sekiranya alangkah baiknya bukuku ini tidak diberikan kepadaku. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi di situ saja dalam keadaan seperti itu, mereka itu sudah seakan-akan ditimpa azab yang begitu dahsyat. Padahal azab itu belum menimpa mereka. Kan baru pembagian catatan amal. Ini belum finish di neraka ini. Baru pembagian catatan amal. Mereka seakan-akan telah ditimpa azab yang begitu dahsyat. Padahal mereka belum ditimpa azab. Nah, hal ini kata para ulama merupakan bentuk azab batin bagi mereka. Mana yang lebih ngeri, Ibu? Azab batin atau azab zahir? Dua-duanya jangan, gitu ya. Tapi lebih ngenes orang itu terazab batinnya. Lebih ngenes. Kenapa? Karena kebahagiaan zahir itu biasanya jadi enggak kerasa. Tapi kalau orang bahagia batinnya, kesusahan zahir itu biasanya tidak terlalu ngefek. Kenapa? Batinnya bahagia. Saya pernah cerita ke ibu-ibu, ada seorang ibu yang dapat jatah dari suaminya 80 juta sebulan. Tapi ternyata tidak bahagia hatinya. Ya kan Ibu? 80 juta itu jadi terasa tidak? Enggak ada artinya. Kenapa? Tersiksa batinnya. Ya, tersiksa batinnya.
Di sisi yang lain ada orang mungkin tidak dijatah sama suaminya. Makan bareng, minum bareng, apa-apa bareng. Nggak ada jatah-jatahan tuh nggak ada. Tapi mereka qanaah. Batinnya bahagia. Merasa cukup, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesusahan zahir itu nggak ngefek. Tidak ngefek. Kenapa? Batinnya bahagia. Yang lebih istimewa tentunya batinnya bahagia, zahirnya pun bahagia. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau ibu membayangkan yang dikasih jatah 80 juta itu. Yang dikasih jatah itu misalkan ibu bayangkan ibu sendiri. Kira-kira bahagia enggak ibu? Kalau ngebayangin kan gratis aja ya. Kalau misalkan ibu membayangkan, coba saya Ustadz yang begitu tuh. Kira-kira bahagia enggak? Belum tentu, Bu. Ya. Kalau iya beneran, belum tentu bahagia. Buktinya ada yang enggak bahagia. Ya. Itu kan kita yang ngebayangin, yang memang enggak ada begitu. Enggak seperti itu. Kita kan kalau komentar enak saja. Bodohnya itu orang. Gitu. Kalau saya itu nggak usah 80 juta. Ya. 20 juta aja sebulan. Pasti bahagia. Itu kan bayangan kita saja. Belum tentu. Barakallahu fiikum. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi mereka itu sangat bersedih. Dan sangat menyesal saat melihat catatan amalnya yang didapatkan dari sebelah kiri. Kenapa? Karena mereka paham. Kalau catatan amalnya dapat dari sebelah kiri atau dari arah belakang dengan tangan kiri, itu sudah menjadi pertanda buruk. Tidak usah dibuka, mereka sudah yakin. Ini pertanda buruk sudah. Dan mereka juga sudah tahu bahwa ini akan mengakibatkan siksa di dalam api neraka. Makanya di kelanjutan ayatnya, surat Al-Insyiqaq ayat 11. Ayat 12 juga. Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Itu kelanjutannya. Kalau dapat kitabnya wara'a dhahri, pasti selanjutnya fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Maka dia akan berteriak, ya, berteriak, celakalah aku. Ya, teriakan yang menggambarkan penyesalan yang begitu mendalam. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yakni api neraka. Itu. Ya, gimana tidak menyesal? Bagaimana mereka tidak muncul rasa takutnya? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semoga catatan amal kita dari sebelah kanan. Tidak cukup amin ya. Harus dipraktekkan. Ya, isi kehidupan itu dengan kebaikan-kebaikan. Fa idza faradta fansab. Apabila selesai dari satu kebaikan, maka beralihlah kepada kebaikan yang lain. Begitu. Hidup itu harusnya begitu. Bolak-balik saja di satu kebaikan kepada kebaikan berikutnya. Dan ini Masya Allah. Ya, satu kenikmatan yang begitu besar. Ketika Allah dan Rasulnya menjadikan pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Ya. Dan itu menggugah selera kita supaya tidak mudah bosan. Ibu capek tadarus Quran, ganti. Pakai apa? Zikir, istighfar. Capek istighfar, ngapain Bu? Ambil HP. Apa? Nonton YouTube. Ambil HP, buka aplikasi banking. Sedekah.
Capek Ustaz, sudah 5 ini saya kirim. Ganti lagi yang lain. Sholat. Ambil wudhu, sholat sunnah. Waktu duha, sholat sunnah duha. Capek lagi, apa lagi? Capek Ustaz, sudah semuanya ini tinggal apa? Masak. Ibu kan hobi masak. Ya. Masak. Bagikan untuk orang buka puasa. Begitu. Artinya semua kebaikan. Semua menjadi kebaikan. Ustaz, kalau tidur gimana? Tidur kebaikan bukan? Kebaikan kalau sewajarnya, gitu ya. Sewajarnya. Capek-capek banget, istirahat. Pakai adabnya supaya berpahala. Baca doa sebelum tidur. Jadi, Masya Allah, pintu kebaikan itu banyak sekali. Ya. Seorang muslim itu tidak boleh merasa buntu dalam kebaikan. Kenapa? Karena pintu kebaikan itu banyak. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Jadi isi kehidupan kita dengan kebaikan demi kebaikan. Ya, supaya apa? Catatan amal itu adalah catatan amal kebaikan yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga ya kita punya harapan besar saat nanti dibagi rapot, dibagikan catatan amal itu, kita mendapatkannya dari sebelah kanan dengan tangan kanan atau dari arah depan dengan tangan kanan. Pelajaran berikutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada ayat ke-26 ini masih ungkapan orang-orang yang mendapatkan catatan dari sebelah kiri atau dari arah belakang. Walam adri ma hisabiyah. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Ungkapan ini keluar dari lisan mereka. Kenapa, Ibu? Kenapa kira-kira? Walam adri ma hisabiyah. Aku tidak tahu apa hisab terhadap diriku ini. Kenapa sampai keluar ungkapan ini? Karena mereka tidak mempersiapkannya ketika di dunia. Mereka tidak mempersiapkan segala sesuatunya di dunia. Mereka lalai dari yang namanya yaumul hisab. Bahwa dunia ini yang halalnya saja jadi hisab. Yang haramnya akan menjadi azab. Mereka lalai dengan itu. Kelalaiannya itu yang menjadikan mereka terus bergelimang di dalam dosa dan maksiat. Sehingga mereka enggak mempersiapkan, enggak punya antisipasi untuk menghadapi yang namanya yaumul hisab. Maka pantas kalau mereka mengatakan walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku ini. Maka dosa dan maksiat juga berbagai macam bentuk penyimpangan merupakan sebab beratnya hisab di yaumul qiyamah. Kenapa? Karena berarti mereka telah menyia-nyiakan nikmat Allah yang seharusnya mereka pergunakan untuk taat kepadanya. Kita ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah hamba yang tidak pernah lepas dari nikmat Allah. Tidak ada satu detik pun yang sepi dari nikmat Allah. Semuanya nikmat Allah. Mana yang bukan nikmat Allah, Ibu? Tidak ada. Kita dari seujung rambut sampai seujung kaki, semuanya nikmat dari Allah. Apa yang ada pada diri kita, apa yang ada di sekitar kita, semuanya itu nikmat dari Allah. Tsumma latus'alunna yawma idzin anin naim. Nah, orang yang berat hisab nanti di kehidupan akhirat adalah orang yang diberi nikmat namun dia menyia-nyiakan nikmat itu.
Harusnya nikmat digunakan untuk taat, dia malah mempergunakannya untuk maksiat. Maka berat hisabnya. Nikmat apapun itu. Apalagi nikmat-nikmat yang kita dilebihkan dari orang lain. Begitu. Punya ilmu itu nikmat gak ibu? Nikmat. Dihisab enggak? Dihisab. Dihisab. Karena dia nikmat, bahkan nikmat yang besar. Orang punya harta, nikmat. Orang punya pangkat, jabatan, kekuasaan, itu nikmat. Orang punya sehat, nikmat. Ini semuanya nanti akan menjadi hisab. Maka yang berat hisabnya adalah yang menyia-nyiakan nikmat ini. Tidak dia gunakan untuk taat. Maka nikmat itu sesederhana apapun, sekecil apapun, harus menjadi penopang bagi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nikmat aman, ya, alhamdulillah. Ya, tempat kita aman. Di sebagian tempat ibu banjir. Begitu kan? Banjir. Di kita alhamdulillah, walaupun banjir mungkin sekedar lewat saja. Selesai hujan, selesai juga banjirnya. Barakallahu fikum. Ya, di sebagian tempat, waliyadzubillah, ya, mereka diuji dengan ya, musibah bencana alam. Barakallahu fikum. Lagi Ramadan lagi, begitu kan? Semoga Allah mudahkan urusan saudara-saudara kita. Ya. Nah, kita yang sedang aman-aman saja, tidak ada bencana alam, sok disyukuri. Manfaatkan untuk ibadah sebaik-baiknya. Coba kalau rumah kita tergenang oleh air banjir, kita mau ibadah bisa konsen enggak ibu? Susah. Biasanya kita sholat duha di ruang tamu, begitu ya. Karena banjir ruang tamu. Biasanya kita dengan nyaman baca Quran di kamar tidur kita. Banjir. Pasti kesibukannya fokusnya ke yang lain. Beberes rumah, mungkin bersih-bersih barang. Dan begitu. Maka syukuri ini. Syukuri. Nikmat keamanan ini disyukuri. Cara mensyukurinya apa? Manfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ibu punya rumah, Masya Allah. Rumah yang nyaman. Ya. Di rumah ada tempat khusus untuk sholat sunnah bagi suami, untuk sholat kita. Gitu ya. Karpetnya mahal. Begitu ya. Karpetnya empuk. Manfaatkan. Kenikmatan-kenikmatan itu manfaatkan. Untuk semakin kuat di dalam taat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Ma'aghna anni maliyah. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Halaka anni sultaniyah. Telah hilang kekuasaan dariku. Ini ungkapan penyesalan mereka yang berikutnya. Tadi mereka menyesal. Duhai sekiranya tidak usahlah dikasih ini catatan amal ini. Aku juga tidak tahu hisabku kayak apa. Gitu ya. Mereka ungkapkan lagi penyesalan itu. Ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai sekiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Ini ungkapan penyesalan. Maksudnya apa di sini? Alangkah baiknya seandainya kematian yang telah menimpa diriku di dunia dulu itu merupakan akhir seluruh kehidupanku. Tidak dibangkitkan lagi seperti sekarang. Sehingga aku tidak menemui penderitaan yang berat seperti ini. Jadi dia menyesal ibu. Dan berandai-andai seandainya kematian itu sudah akhir dari segala-galanya. Padahal ternyata kematian kita meninggalkan alam dunia yang fana ini ternyata bukan akhir dari segala-galanya. Makanya tidak boleh kalau ada orang mati itu disebutkan si fulan telah
berpulang ke tempat peristirahatan terakhir. Bukan terakhir, masih ada fase-fase lain, masih ada alam-alam berikutnya. Kematian itu bukan akhir. Ya Ibu, kita muslim mukmin beriman kepada adanya hari kebangkitan setelah kematian. Jadi alam kubur, alam setelah alam dunia ini, alam setelah manusia mati, itu bukan alam terakhir. Masih ada alam akhir setelah itu. Yaumul akhir namanya. Jadi alam kubur bukan alam terakhir. Taib. Jadi enggak tepat. Kalau kemudian si fulan telah berpulang, apa Bu? Sebagian orang bilang, si fulan telah berpulang ke tempat peristirahatan terakhir. Ya. Saya khawatir itu yang mengungkapkan kalimat itu memang orang-orang di luar Islam. Karena kalau muslim, alam kubur bukan alam terakhir. Dan alam kubur itu tidak mesti jadi tempat peristirahatan. Dia akan jadi tempat peristirahatan bagi siapa? Bagi mukmin, muslim. Yang mati membawa iman dan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Adapun bagi orang-orang kafir, tempat istirahat atau tempat azab? Tempat azab. Sebelum dia nanti diazab di neraka. Kalau bahasa Inggrisnya apa itu? RIP. Rest in peace. Begitu Bu? Ya. Istirahatlah dalam damai. Emang iya semuanya damai? Enggak. Orang mati ya gara-gara overdosis narkoba, masa istirahat damai? Disiksa dia. Orang mati sedang melakukan kesyirikan, tidak diketahui tobatnya, bukan istirahat dia. Dia disiksa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini salah satu ungkapan penyesalan. Duhai sekiranya kematianku itu adalah akhir segala-galanya. Lagi-lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini merupakan siksaan batin yang membuat mereka itu semakin terpuruk. Mereka belum disiksa, tapi sudah tersiksa. Mereka belum disiksa, tapi sudah tersiksa. Na'udzubillah. Sudah susah, sudah berat itu. Ada istilah si fulan itu ngebatin orangnya. Ngebatin itu apa Bu? Ya ngebatin. Makanya makan sebanyak apapun gak jadi daging. Kan ada orang ibu porsi makannya jumbo, tapi orangnya kurus aja. Gitu. Ada yang begitu Bu? Itu diirii ya, sama yang badannya gampang melebar gitu. Kamu tuh porsi makannya sama dengan saya, tapi kamu mah langsing aja gitu. Nah, ada orang itu, kalau ada orang model begitu kadang ya, si fulan itu ya begitu karena ngebatin orangnya. Ngebatin itu apa maksudnya? Iya, sebetulnya ngebatin itu ya dia punya masalah di batinnya. Tersiksa gitu ya, ngebatin. Mungkin masalah dengan suaminya, mungkin masalah dengan orang tuanya. Jadi orang itu gara-gara ngebatin memang bisa kurus. Tapi ini bukan program diet ya. Pengen kurus ngebatin aja. Ya jangan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, siksaan batin itu memang ada. Siksaan batin itu memang ada. Nah, kalau di dunia saja orang tersiksa batinnya itu menderita. Kebahagiaan zahir itu jadi tidak ngefek bagi dirinya. Bagaimana lagi kalau kemudian siksaan batin itu menimpa manusia saat di kehidupan akhirat. Sangat-sangat menyiksa dirinya. Nah, ini buktinya. Mereka belum disiksa di neraka, sudah tersiksa duluan.
batinnya yang kemudian disiksa. Peristiwa demi peristiwa dari rentetan peristiwa kehidupan akhirat itu seluruhnya menjadi siksaan batin. Siksaan batin. Barakallahu fikum. Dan siksaan batin itu ya tidak menyenangkan. Menghilangkan kebahagiaan. Ada orang misalkan ibu tidak biasa tampil bicara di depan. Tiba-tiba dapat tugas. Yang tidak boleh tidak, dia harus maju ke atas panggung untuk berbicara. Tidak lama, mungkin 15 menit, 20 menit. Itu kira-kira panas dinginnya seminggu atau 2 minggu, Bu. Sebelum acara hari H. Ya. 2 minggu sebelumnya setelah dapat tugas itu bisa jadi ya makan nggak bisa enak, tidur nggak bisa nyenyak. Padahal cuman mau bicara. Kayak tersiksa batinnya. Hayo saja dibayangkan bagaimana nervousnya dia. Begitu ya. Nah, itu segalau itu. Padahal itu bukan siksaan sejatinya kan. Cuman disuruh bicara di depan. Tapi karena dia tidak punya kemampuan. Tidak biasa begitu. Demam panggung kata orang. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana kemudian orang-orang kafir ini yang matinya mati su'ul khatimah? Ya. Dia menghadapi malaikat mungkar nakir, dia menghadapi siksa kubur, dia menghadapi hari kebangkitan dengan sangat mengerikan. Jadi tidak ada satupun episode dalam perjalanan kehidupan akhiratnya, melainkan semuanya menjadi siksaan dan tekanan yang begitu menyiksa batinnya. Kenapa? Karena semua rentetannya itu semakin menjadikan dia yakin bahwa saya pasti celaka ini, pasti disiksa di neraka. Na'udzubillah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka coba permudah perjalanan kita setelah mati nanti dengan cara maksimalkan nih ketika di dunia. Maksimalkan ketika di dunia. Nah, nasihatnya para ulama supaya kita itu maksimal menjalankan Ramadan. Coba anggap Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Ya ibu? Berani enggak ibu membayangkan itu? Berani enggak ibu membayangkan, ya bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi saya? Hah? Supaya semangat. Ibu berani begitu? Enggak mau Ustaz. Takut mati beneran. Enggak masalah ibu. Kita justru disuruh banyak ingat mati. Sering saya sampaikan. Banyak mengingat mati itu tidak mengurangi jatah umur. Enggak mengurangi jatah umur. Sama kalau ibu juga punya harapan besar hidup 100 tahun ke depan. Itu juga tidak akan memanjangkan umur. Ibu lalai dari mengingat mati tidak memanjangkan umur. Ibu disiplin mengingat mati tidak memendekkan umur. Sedangkan kita diperintah banyak ingat mati. Kenapa? Banyak faidahnya. Salah satunya apa? Membuat kita itu mau bertaubat. Itu kunci paling utama. Kalau kita ingat mati, taubat. Ya kan? Kemudian memaksimalkan apa yang tersiksa. Kayak orang mau dihukum mati itu, Bu. Anda 1 bulan ke depan ya. Nanti tanggal 1 April. Ya, kita akan eksekusi mati. Kenapa? Anda sudah korupsi 1.000 triliun. Uang negara habis. Begitu kan? Misalkan 1 bulan ke depan, nanti 1 April. Sekarang Ramadan, janganlah. Ya, nanti keluar Ramadan, 1 April ya. Kira-kira kalau dia beriman, ibu taubat enggak itu? Taubat. Dia taubat. Ya, ke sana kemari mungkin dia akan minta maaf, ke istrinya minta maaf, bahkan ke masyarakat Indonesia dia minta maaf. Ya. Kenapa?
Karena dia tahu akan mati. Sadar akan mati. Nah, sadar akan mati itu harusnya setiap hari. Jangan nunggu kayak gitu dulu. Sadar kita ini akan mati. Sadar bahwa kita ini akan kembali kepada Allah. Kesadaran itulah yang kemudian mendorong kita untuk bertaubat kepada Allah, memperbaiki apa yang tersisa, dan begitu. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Supaya apa? Ya, supaya mudah perjalanan kita setelah nanti mati. Ya, bahasa lainnya orang yang siap dengan yang tidak itu kan beda. Orang yang siap mati dengan tidak siap mati itu akan beda. Sama seperti orang yang siap menjalani Ramadan dengan yang tidak siap. Orang yang siap menjalani turnamen, pertandingan dengan yang tidak siap itu beda. Orang yang siap menghadapi ujian dengan yang tidak siap menghadapi ujian. Itu akan beda. Beda sekali. Maka persiapannya ada di dunia ini. Ya, bagaimana setiap peristiwa yang kita hadapi setelah mati itu mudah bagi kita. Persiapannya di dunia ini. Karena di sana nggak ada tempat, nggak ada waktu untuk kita memperbaiki diri. Disinilah tempatnya. Wasilahnya juga diberikan oleh Allah. Ya, dengan kita masuk ke bulan Ramadan. Ya, Ibu. Ibu sekarang yang ada di bulan Ramadan, ini kan sejatinya ijabah doa-doa kita tahun lalu. Tahun lalu Ibu minta enggak kepada Allah? Ya Allah, sampaikan saya ke Ramadan berikutnya. Iya kan? Nah, kita sekarang sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Di bulan Ramadan tahun ini yang dulu kita ngerengek kepada Allah minta untuk disampaikan ke bulan ini. Berarti doa kita diijabah. Semoga itu pertanda baik. Berarti ini nikmat. Nikmat itu harus disyukuri. Jangan sudah disampaikan usia kita ke Ramadan ini, kemudian disia-siakan. Ini nanti jadi hisab lagi. Karena kita menyia-nyiakan nikmat. Jangan sampai kita menyesal sebagaimana penyesalan di dalam ayat yang sedang kita bahas ini. Mereka berangan-angan sekiranya kematian dulu itu menjadi akhir dari segalanya. Demikianlah sifat orang kafir yang lalai dari keimanan kepada yaumul akhir. Mereka mengharapkan urusan selesai semuanya dengan kematian. Semata-mata karena mereka takut disiksa. Bukan karena tidak mengetahui bahwa akan ada hari kiamat dan hari penghisaban. Semua orang sejatinya paham bahwa kita akan kembali kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Kan begitu ya. Semua muslim pada dasarnya paham itu. Muslim yang taat, muslim yang lalai juga sama. Mereka paham itu. Namun demikianlah kelalaian, hawa nafsu yang kemudian menyeret mereka, ya, sehingga mereka tidak mempersiapkan segala sesuatu. Dan tentu kalau sudah di sana, ya berat orang itu beruzur di hadapan Allah. Di surat Al-A'raf ayat 172 Allah sampaikan, wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini sesembahan kalian, Rabb kalian? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Rabb kami, sesembahan kami. Kami menjadi saksi. Kemudian kata Allah, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak lagi mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam
adalah orang-orang yang lalai, lengah terhadap ini. Artinya, uzur mereka itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena semua fasilitas yang mengarahkan manusia kepada tauhidullah, kepada ibadatullah, kepada nilai-nilai ketakwaan, itu semuanya diberikan oleh Allah, fasilitasnya. Syiar-syiar kebaikan, syiar-syiar iman dan Islam nampak di sekitar kita. Fasilitas untuk taat begitu dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka berhati-hatilah, bisa jadi uzur kita nanti di hadapan Allah tidak bisa diterima. Ya, sekarang mau belajar apa saja dimudahkan Allah. Kan gitu Ibu. Fasilitas ibadah dimudahkan. Kita begitu leluasa menampakkan syiar Islam. Ibu yang berniqab, yang berhijab, di kita ini leluasa. Ya kan Ibu? Di sebagian daerah susah orang berniqab. Begitu kan? Jangankan berniqab, berhijab lebar saja semua mata memandangnya, kan begitu. Ini aliran apa lagi? Kan begitu. Di sebagian wilayah waliyadzubillah bahkan mereka tidak bisa menegakkan salat-salat jamaah. Azan tidak boleh pakai pengeras suara keluar. Begitu kan? Bahkan para da'i, orang-orang yang berilmu tidak leluasa untuk menyampaikan ilmunya. Saya pernah cerita ada ustadz kita yang sudah lulus S3 di Madinah. Punya teman orang Afrika atau orang mana begitu. Sama-sama sudah S3 selesai. Dan Masya Allah dengan nilai yang luar biasa. Pulang ke negaranya tidak bisa dakwah. Bukan karena nggak punya ilmunya, bukan karena nggak bisa menyampaikan ilmu. Tapi memang negaranya yang tidak memberikan keleluasaan. Akhirnya balik lagi ke kota Madinah. Ya, ngajar di Madinah. Nah, ini Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di Indonesia ini begitu dimudahkan Allah. Ya, kita beriman, kita berislam, kita mempelajari Islam, kita mengamalkan Islam, bahkan kita mendakwahkan Islam. Ini semuanya dimudahkan. Ya, bahkan rukun Islam kita diurus oleh pemerintah kita. Terlepas dari ada kekurangan di sana sini, tapi sudah diuruskan. Tempat ibadah kita ada yang ngurus, gitu ya. Ada Dewan Masjid Indonesia, ya ada Kementerian Agama mengurus masalah haji, puasa juga demikian, Lebaran, Idul Adha, zakat, ya ada badan ya Basnas gitu ya, Badan Amil Zakat Nasional. Walhamdulillah, salat kita diurus, ada orang mau masuk Islam juga diurus, 2 kalimat syahadatnya, bahkan ada banyak kemudian lembaga-lembaga yang menampung, menangani para muallaf. Ini luar biasa, maka jangan disia-siakan. Kemudahan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk semakin meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah. Yang kedua, pelajaran kedua dari kalimat ma'agna anni maliyah, ini ungkapan-ungkapan penyesalan. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Berarti orang ini ketika di dunia punya harta, namun ternyata hartanya tidak dimanage dengan baik sehingga tidak memberikan manfaat di kehidupan akhirat. Maka pelajarannya ya, harta dan tahta. Tahta itu kekuasaan. Halaka anni sultaniya, telah hilang kekuasaan dariku. Nah, ungkapan penyesalan ini menunjukkan bahwa harta dan tahta yang tidak dipergunakan untuk berkhidmat di jalan Allah itu akan lenyap dan musnah dan tidak bisa membela dan menolong para pemiliknya di kehidupan akhirat. Harta dan kekuasaan itu kan nikmat dari Allah. Tidak semua orang diberi kemudahan punya harta, punya tahta. Maka siapa yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala
Untuk mendapatkan tahta dan harta, manfaatkan untuk berkhidmat di jalan Allah. Berkhidmat di jalan Allah. Supaya apa? Harta dan tahta ini menjadi kendaraan kita yang akan menyampaikan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Ibu. Banyak yang bisa kita dapatkan dari harta dan tahta. Ibu kalau punya kekuasaan, Masya Allah kan. Misalkan ibu punya kekuasaan sebagai owner perusahaan. Karyawannya ada 1000. 1000 ini kira-kira manut nggak sama ibu? Manut dong. Begitu ya. Kalau tidak manut, bisa di PHK. Begitu kan? Pasti manut. Nah kalau orang itu beriman, dia memanfaatkan kekuasaannya untuk berkhidmat di jalan Allah, dia akan memanfaatkan ini kekuasaannya untuk apa? Untuk khidmat di jalan Allah. Misalkan apa? Dia berikan kriteria-kriteria tertentu untuk para pegawainya, karyawannya. Ya. Pokoknya waktu sholat, semuanya harus sholat. Begitu ya. Ibu siapin masjidnya. Begitu kan? Masya Allah. Waktu sholat semua ninggalin kerjaannya. 1000 karyawan itu harus sholat. Laki-laki jamaah di masjid. Ya. Waktu Jumatan. Seminggu sekali harus ikut kajian misalkan. Ibu datangkan ustadz yang ngisi pengajian di perusahaan ibu. Mungkin ibunya bukan seorang da'i. Tapi ibu dapat pahalanya para da'i. Ibu mungkin ya tidak banyak melakukan amal kebaikan. Tapi ketika karyawan 1000 itu melakukan banyak kebaikan dengan wasilah ibu sebagai ownernya, maka ibu dapat jatah pahalanya. Begitu ya. Waktu duha misalkan diberi keleluasaan, istirahat setengah jam. Silakan mau dimanfaatkan salat duha, mau dimanfaatkan baca Quran. Masya Allah. Waktu Ramadan ya diberi kelonggaran. Masuknya nanti ya pada asar misalkan. Iya. Kalau di Arab kan begitu. Kantor-kantor bukannya jam pada asar. Ya. Nanti menjelang maghrib tutup. Dan itu rehat sampai selesai taraweh jam 9. Nanti habis jam 9 masuk lagi. Begitu ya. Sampai jam 10, jam 11 misalkan. Setelah itu silahkan pulang. Mau begitu silahkan. Atau masuk ba'da sahur, ba'da subuh. Masuk kantor. Nanti menjelang zuhur sudah boleh pulang. Berarti sisa hari silahkan bersama keluarga. Ini kebijakan-kebijakan yang membantu ya karyawannya untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Nah ini kan kalau ibu punya kuasa, enak nggak untuk mengarahkannya ibu? Enak. Coba kalau ustadz ngomong gitu ya. Para pegawai negeri. Ya. Kalau ibadah puasa harus puasa semua. Didengar nggak kira-kira ibu? Ya didengar. Siapa kamu? Gitu. Bukan presiden, bukan lurah, bukan camat, bukan bupati. Yang begitu. Kekuasaan itu harus dipakai untuk khidmat di jalan Allah. Sama orang yang punya harta juga demikian. Orang yang punya harta. Ya. Dengan harta itu dia bisa membangun istana di surga. Dengan harta itu dia bisa memudahkan urusannya. Ya. Dari semua peristiwa yang akan dia hadapi setelah kematian, gitu ya. Tidak ada satupun tempat kecuali ada amal jariah dia di situ. Masya Allah ibu. Ya. Apa yang Allah mudahkan untuk kita? Ya. Ketika Allah mudahkan harta, manfaatkan harta itu dengan sebaik-baik. Ketika Allah mudahkan dengan jalan kekuasaan, manfaatkan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika ada orang dimudahkan dengan jalan ilmu, manfaatkan ilmunya dengan sebaik-baiknya. Ketika ada orang dimudahkan dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki, dengan tenaganya, dengan apapun, semua harus menjadi wasilah untuk berkhidmat di jalan Allah. Pelajaran terakhir, dari sini kita memahami di antara anggapan orang kafir waktu di dunia,
bahwa yang menentukan segala sesuatu itu adalah harta dan kekuasaan. Ini bahaya sekali. Orang kalau punya kaidah seperti itu, ini kaidahnya orang-orang kafir. Dengan harta aku menggenggam dunia, dengan kekuasaan aku bisa menggenggam dunia. Dia menganggap itu segala-galanya. Menurut mereka dengan harta akan dapat memperoleh segala yang diinginkan. Dengan pangkat kekuasaan mereka dapat memuaskan hawa nafsu. Sehingga apa? Keberlimpahan yang mereka miliki seringkali menjadikan mereka bertindak semena-mena. Bertindak sewenang-wenang, berbuat zalim. Dan itu berbahaya sekali. Ibu bisa lihat di ayat-ayat yang lain. Surat Al-Kahfi ayat 34. Coba lihat. Surat Al-Kahfi ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara." Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat." Lihat ya. Ciri orang kafir, sifat orang kafir selalu membangga-banggakan harta. Na'udzubillah. Di ayat yang lainnya, surat Saba ayat 35. Surat Saba ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin." Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab. Dia menganggap harta dan kekuasaannya, ya punya banyak anak itu ya sama dengan punya banyak kekuasaan. Karena anak biasanya tunduk di bawah kekuasaan orang tuanya. Nah, mereka menganggap bahwa harta dan anak itu segala-galanya. Ya, harta dan kekuasaan itu segala-galanya. Sehingga menjadikan mereka bertindak sewenang-wenang. Sudah banyak contoh kasus bagaimana orang itu tertipu dengan harta dan kekuasaan. Kita mengenal Fir'aun. Ya kan Ibu? Kita mengenal Haman. Kita mengenal Qarun. Yang sangat sombong dengan hartanya. Maka kalau kita berharta, kalau kita berkuasa, jadilah seperti Nabi Sulaiman. Yang dia sadar bahwa harta dan kekuasaan yang ada padanya, segala kelebihan yang Allah berikan kepadanya, itu adalah ujian dari Allah. Aashkuru am akfur? Apakah aku bersyukur, ataukah justru aku kufur? Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Nah itu anggapan orang kafir, menganggap bahwa harta dan kekuasaan segala-galanya bagi mereka. Maka setelah berada di akhirat, jelaslah bagi mereka kekeliruan jalan pikiran semacam itu. Sehingga terucap juga di mulut mereka penyesalan hati, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat ini. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalama fid dunya wal akhirah. Baik Ibu, sampai di sini pelajaran kita. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Biidnillahi ta'ala. InsyaAllah di hari Jumat. Nanti kita lanjutkan ayat ke-30 dan seterusnya. Nanti di ayat selanjutnya, siksaan bagi mereka itu bertambah. Tidak hanya siksaan batin, tapi sudah mulai ya. Mereka juga tersiksa secara zahir. Jadi jasad mereka juga nanti akan disiksa dengan siksaan yang mengerikan dan menghinakan. Baik Ibu, sampai di sini. Kita cukupkan sampai di sini ya. Ibu-ibu tidak ngantuk? Ada yang ngantuk nggak Ibu? Belum sarapan kayaknya. Tidak ngantuk ya? Alhamdulillah.
Ya, puasa boleh puasa, tapi jangan melemahkan kita untuk beramal soleh, termasuk thalabul ilmi. Demikian. Kita masih butuh nafas panjang karena baru 4 hari ya. Masih 26 hari ke depan atau 25 hari ke depan. Semoga Allah mudahkan. Allah berikan kesehatan kepada kita semua lahir dan batin kita, sehingga kita bisa memaksimalkan Ramadan tahun ini sebaik-baiknya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.